Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Pada malam ini lanjutan pembahasan tentang Al-Quran, lanjutan pembahasan tentang keutamaan dan keistimewaan membaca, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Qala al-musannifu rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Qur'an pemberi syafaat, musyaffa'un yang diterima syafaatnya, wa mahilun musaddaq dan pembela yang menjadi saksi yang membela, musaddaq yang dibenarkan pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya pedoman hidupnya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan membawanya ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya tidak ikut dengan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, saqahu ila an-nar, maka ia akan dibawa oleh Al-Quran dalam neraka. Nah, di sini ada beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada Al-Quran. Yang pertama, syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat, musyaffa' yang diterima syafaatnya. Maknanya akan ada orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran di hari akhirat. Dan kalau ada orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, pasti syafaatnya itu diizinkan oleh Allah, diterima. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan syafaat oleh Al-Quran. Karena kalau sudah diberikan syafaat oleh Al-Quran, syafaat itu diizinkan oleh Allah, diterima. Cuman masalahnya, siapa orang yang diberikan syafaat oleh Al-Quran? Nah, ini sebagaimana hadis sebelumnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang diberikan syafaat oleh Al-Quran adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Orang-orang itulah yang diberikan syafaat oleh Al-Quran atau yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dan pasti diizinkan oleh Allah.
Di hari akhirat itu ada syafa'atul malaikah, ada syafa'atu an-nabiyyin, ada syafa'atu al-mu'minin, ada syafa'atul Quran. Di hari akhir itu ada hamba-hamba Allah ya, yang diberikan hak oleh Allah memberikan syafaat. Arti syafaat ini rekomendasi. Jadi ada yang dari malaikat, ada yang dari para rasul, para nabi, ada yang dari sesama orang beriman. Jadi untuk malaikat ditanya oleh Allah kepada malaikat, siapa orang-orang yang kalian berikan syafaat? Pilih, biar kita selamatkan dari api neraka, masuk dalam surga. Maka malaikat akan menunjuk, saya berikan syafaat ke sefulan. Itu makna syafaat. Kemudian diberikan hak para rasul, para nabi. Coba siapa yang kalian berikan syafaat? Maka setiap rasul dan nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Tentunya umat yang baik ya. Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya, Nabi Isa kepada umatnya, Nabi yang kepada umatnya yang baik-baik. Maka ditunjuk sebulan. Kemudian demikian juga orang-orang beriman, sesama orang beriman. Ada orang beriman yang duluan masuk surga, orang saleh. Nah, orang-orang beriman, orang saleh yang duluan masuk surga, ketika mereka sudah berada di surga, mereka punya hak syafaat. Mereka akan tunjuk, yang duluan masuk surga dia akan tunjuk, wahai Allah, si fulan, si fulin dulu sering jamaah sama saya di masjid rutin, tapi dia belum nampak di surga. Dulu dia sering satu majlis ilmu dengan saya, malah dia yang dulu sering share jadwal pengajian, kok dia belum masuk surga. Dulu dia sering bersilaturahim ya, bersama-sama. Ada orang sakit kita kunjungi sama-sama, ada orang meninggal kita takziah sama-sama. Itu syafaat orang beriman, sesama orang beriman yang saleh tentunya. Di sini makanya kita sunnah dekat dengan orang-orang saleh. Kita juga berharap syafaat mereka, mungkin duluan mereka masuk surga. Dan kemudian di antara syafaat tersebut adalah Al-Quran. Quran juga setelah katakan di sini syafi' musyafa', dia juga diberikan hak oleh Allah memberikan syafaat. Maka dia juga akan pilih siapa di antara manusia yang sering membacanya, belajar tentangnya Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu ditandai oleh Al-Quran. Dia diberikan hak memberikan syafaat. Maka dia akan tunjuk, fulan. Ini fulan ini senantiasa selama hidupnya setiap selesai 5 waktu baca Al-Quran. Ini setiap selesai subuh selalu baca Al-Quran. Dia mencatat itu. Al-Quran itu tahu. Ini orang ini selalu belajar Al-Quran. Ini orang ini selalu mengajarkan Al-Quran. Maka diberikan syafaat oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah berikan syafaat, maka musyafa' diterima oleh Allah. Jadi umpamanya seperti sistem orang dalam yang merekomendasikan di dalam, kita urus sesuatu di dinas tertentu, maka ada orang di dalam yang mungkin punya power, dia mengatakan ini boleh terima saja, ini boleh terima saja. Di akhirat Allah berikan hak itu, tapi kepada orang-orang pilihan, yaitu para malaikat, para nabi dan rasul, para orang-orang beriman yang saleh. Tapi syafaat itu betul-betul diberikan kepada orang yang berhak, tidak asal-asalan. Misalnya Al-Quran, tidak mungkin dia berikan syafaat kepada orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Orang-orang saleh, orang beriman yang saleh, nggak mungkin dia berikan syafaat kepada orang yang nggak jelas, nggak berani juga dia sama Allah. Malaikat juga demikian, nggak mungkin sembarangan diberikan syafaat. Kalau orang jahat, mungkin malaikat berikan syafaat.
Demikian juga para rasul, para nabi. Tak mungkin juga. Seperti misalnya hadis tentang para rasul dan nabi itu menunggu umatnya itu di telaga masing-masing. Haud namanya, telaga. Termasuk Nabi Muhammad SAW menunggu umatnya nanti di akhirat sebelum melewati sirat itu di telaganya. Datang umat masing-masing ke telaga nabinya masing-masing. Datang sebagian umat Nabi Muhammad ke telaga Rasulullah, ditunggu oleh Rasulullah. Sedang dia mendekat ke telaga Rasulullah, datang malaikat, disingkirkan, dijauhkan. Ada yang tidak bisa diberikan syafaat. Rasulullah tanya, halumu ke sini. Datang malaikat, malah dijauhkan. Jadi jangan kita pikir begitu mudah juga dapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Disingkirkan oleh mereka, dijauhkan. Sampai ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat, kenapa dia dijauhkan? Dia kan umatku. Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdasu min ba'dik. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah wafatmu. Mudah juga dapat syafaat itu. Tidak bisa kemudian kita yang penting dekat-dekat orang saleh aja, salat pun enggak salat sekali enggak apa-apa, ibadah enggak ada enggak apa-apa, yang penting cium tangan orang saleh langsung dapat syafaat. Tidak bisa ya. Dengan selawat langsung dapat syafaat, tidak semudah itu. Jadi disingkirkan oleh malaikat. Siapa mereka itu? Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang setelah Rasulullah wafat sampai hari kiamat, siapapun dia yang suka memecah belah umat Nabi Muhammad SAW, yang suka buat konflik, yang suka buat onar, yang suka fitnah sana sini, yang suka memprovokasi, mengadukan si ini ke sini, tabrak, berbenturan, konflik. Itu dah dapat syafaat. Jadi yang dapat syafaat itu betul-betul yang memenuhi kriteria. Termasuklah yang mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Maka kalau mau dapat syafaat dari Al-Quran, jadilah ahli Quran. Ahli Quran itu tidak mesti hafal 30 juz. Walaupun orang yang sudah hafal 30 juz itu ada keistimewaan tersendiri. Yang disebut dengan ahlul Quran itu orang yang selalu mulazamah dengan Al-Quran. Dia sudah menyatu dengan Al-Quran, senantiasa baca Al-Quran, suka baca Al-Quran. Kalau enggak baca Al-Quran dalam sehari tidak enak perasaan dia. Itulah ahli Quran. Ya, kalau kemudian menghafal 30 juz itu sudah lebih istimewa. Tapi tidak juga semua penghafal Al-Quran ahlul Quran. Maka dia ahlul Quran itu lebih cocok maknanya orang yang selalu melazimi Al-Quran, mulazamah dengan Al-Quran. Dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mengkaji, membaca, mengkaji, membaca, mengkaji, membaca, itu ahlul Quran. Tapi kalau kita nggak pernah baca, ya nggak bisa dapat syafaat dari Al-Quran. Itu makna syafi' musyafa'. Ternyata Al-Quran Rasulullah katakan bukan hanya sekadar memberikan syafaat. Dia bukan hanya menunjukkan si fulan, wahai Allah, saya ingin memberikan syafaat kepada fulan. Enggak. Tetapi mahilun musaddaq. Setelah dia berikan syafaat, dia akan menjadi mahil. Mahil ini adalah saksi, pembela, yang habis-habisan membela. Artinya dia tidak cukup hanya menunjukkan si fulan dapat syafaat dari saya, ada. Dia datang, dia bawa ahli Quran itu, dia bela habis-habisan di depan mahkamah Allah. Dia bawa sampai ke pintu surga, baru dia lepaskan. Itu makna mahil. Dia bela habis-habisan. Musaddaq. Musaddaq maknanya kesaksian Al-Quran, pembelaan Al-Quran,
pasti diterima oleh Allah. Karena memang itu kalam Allah. Ya, tidak mungkin tertolak. Jadi nanti kita akan menemukan tidak ada pembela kita melebihi Al-Quran di akhirat. Istri, anak-anak, kawan di dunia saja sudah bawa masalah, apalagi di akhirat. Ya, masing-masing ya di akhirat. Tapi kalau Al-Quran mahil musaddaq, dia saksi pembela habis-habisan. Man ja'alahu, maka siapa yang menjadikan Al-Quran amamahu, di depannya, artinya dia selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Apapun yang dia lakukan, dia sesuaikan apakah cocok dengan Al-Quran atau tidak, baru dia lakukan. Kalau cocok, kalau berlawanan dengan Al-Quran dia tinggalkan. Nah, orang seperti itu ja'al qadahu ilal jannah, Al-Quran akan membawanya ke surga. Dari dunia akan dituntun oleh Al-Quran. Wa man ja'alahu khalfa dhahri saqahu ila nar, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, saqahu ila nar, Al-Quran akan membawanya ke neraka. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak baca Al-Quran. Harus baca. Baca Al-Quran itu harus, ya, tidak bisa nggak baca Al-Quran. Tidak mungkin orang beriman tidak baca Al-Quran. Tidak mungkin orang Islam tidak baca Al-Quran. Harus baca itu. Dalam sehari harus baca. Bagaimana seorang beriman tidak baca Al-Quran sama sekali? Tidak masuk di akal itu. Harus ada baca Al-Quran. Jangan hanya tunggu bulan Ramadan saja. Dan tidak cukup cuma dengar saja. Dengar lain amal, membaca lain ya, amal-amal tersendiri. Nggak ada orang, saya nggak pernah baca, nggak bisa baca, tapi di rumah selalu saya hidupkan bacaan murattal Al-Quran. Dan itu lain, mendengar lain, membaca lain. Ya harus baca. Kalau kalam Allah tidak kita baca, kalam siapa mau kita baca? Adakah kalam yang lebih mulia daripada kalam Allah? Adakah kalam yang lebih benar daripada kalam Allah? Adakah kalam yang lebih tinggi derajatnya daripada kalam Allah? Quran kenapa semangat kali kita baca? Begitu masuk kedai kopi, Quran dulu kita jadi. Mana Quran hari ini? Kalau ada yang baca agak lama marah lagi. Tidak bacaan itu baca lagi. Kenapa? Kalau Quran itu semangat sekali. Nah, begitu ada berita-berita di HP, share cepat sekali kita buka. Ya. Tapi kenapa Al-Quran tidak baca? Harus baca Al-Quran. Makanya kenapa dalam sholat, ya, tetap sholat itu, apakah sholat sunat maupun sholat wajib, apakah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, rakaat pertama dan rakaat kedua itu disunatkan membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah. Jangan cuma baca Fatihah saja, amin, Allahu Akbar. Tetap sunat baca Al-Quran, rakaat pertama, rakaat kedua. Karena kita memang harus baca Al-Quran. Tidak boleh nggak baca Al-Quran. Ya. Orang yang nggak baca Al-Quran itu dia sudah mati sebelum mati. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kubur. Apa makna kubur? Fa inna syaitan yanfiru minal baiti allati tuqra fiha suratul Baqarah. Makna kubur, makna rumah, bagaikan kubur, rumah yang tidak pernah terbaca Al-Quran di dalamnya. Bukan rumah yang tidak pernah diputarkan suara Al-Quran, penghuninya yang punya rumah ada baca enggak? Kita jangan seperti orang anak-anak takut hantu atau masa kecil. Begitu ada suara-suara aneh hidupin tip
Al-Quran besar-besar biar jinnya lari. Kita maksudnya, kita baca. Harus ada baca Al-Quran. Ya. Nah, demikian juga kita baca, demikian juga anak-anak kita, istri kita harus baca Al-Quran. Bagaimana kita nggak baca kalam Allah? Pengen anak jadi apa? Jadi sukses besar, tapi dia nggak pernah baca Al-Quran. Sukses apa itu? Pengen anak sekolah tinggi-tinggi, dapat gelar ini, dapat gelar itu, tapi kita nggak pernah menyuruh dia baca Al-Quran, nggak pernah kita ajarkan dia Al-Quran, dan kita melihat dia tidak pernah baca Al-Quran, dan kita tenang-tenang saja. Sukses seperti apa yang kita inginkan sebenarnya? Kebahagiaan seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah atau tidak? Al-Quran itu kebutuhan utama orang-orang beriman. Nah, makanya Rasulullah mengatakan juga dalam hadis yang lain, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, disuruh baca. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang yaumal qiyamah, pada hari akhirat, syafi'an li ashabih, untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Ini yang kita katakan tadi, tidak mesti hafal, baca aja. Kalau tidak sanggup, lagi sudah kita umur sudah lanjut, tidak sanggup hafal lagi, yang karena habis tua dong, belum ramah lagi. Ya. Baca saja, baca. Sibuk sekali, siap subuh kan bisa. Siap subuh, baca Al-Quran, barang beberapa lembar. Nanti malam misalnya, maghrib tunggu isya. Setingkat subuh saja sudah cukup. Yang penting setiap hari itu ada bacaan sedikit, bacaan Al-Quran. Ya. Dia akan memberikan syafaat, tidak akan rugi. Ya. Dia akan menjadi pemberi syafaat. Ya. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, yaji'u sahibul Qur'an yawmal qiyamah fayaqulul Qur'an ya Rabb hallihi fayalbasu tajal karamah thumma yaqulu ya Rabb zidhu fayulbasu hullatul karamah thumma yaqulu ya Rabb irda anhu fayarda anhu fayuqalu lahu iqra warqa wa yazdadu bi kulli ayatin hasanah. Rasulullah menceritakan, yaji'u sahibul Qur'an yaumal qiyamah, akan datang ya pemilik Al-Quran pada hari kiamat nanti. Ini sahibul Quran, ini penghafal nih. Kalau tadi baca hadis tadi ya, ini hadis ini memang ini penghafal. Sahibul Quran, ini penghafal. Jadi Rasulullah mengatakan, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah, akan datang penghafal Al-Quran di hari akhirat. Artinya penghafal yang menjaga Al-Quran sehingga tidak hilang di kepalanya, datang dia pada hari akhirat, fayaqulul Quran, maka Al-Quran akan mengatakan ketika dia datang di hari akhirat, fayaqulul Quran, Al-Quran akan berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, hallihi, pakaikan dia perhiasan. Kata Al-Quran, hallihi, pakaikan dia perhiasan. Fayalbasu tajal karamah, maka dipakaikanlah kepada ahli Al-Quran tersebut akan tajul karamah. Tajul ini apa namanya? Yang di atas kepala itu raja-raja pakai itu, mahkota. Mahkota kemuliaan. Dipasangkan. Tsumma yaqulu, kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Rabb zidhu, wahai Allah tambah lagi perhiasannya.
kata Al-Quran kepada Allah. Fayulbasu hullatal karamah, ditambah lagi perhiasan kemuliaan, pakaian mulia semua. Yang lain sedang sibuk berhadapan dengan macam-macam hisab, pemeriksaan, macam-macam lah. Sedangkan penghafal ini dia lagi dihias dia. Dia seperti lintu dia di akhirat. Yang lain ya sedang berurusan dengan urusan masing-masing, ya. Nah, maka kemudian summa yaqulu, kemudian setelah dipakaikan perhiasan semua, seluruh tubuhnya, seluruh badannya, summa yaqulu, kemudian Al-Quran masih lagi mengatakan kepada Allah, ya Rabb irda anhu, wahai Allah, ridailah dia. Ridha itu tingkat tertinggi cinta Allah kepada hambanya. Ya Allah, irda anhu, ridai dia. Kalau sudah mendapatkan ridha Allah, maka aman, ya. Irda anhu, maka atas permintaan Al-Quran, fayarda anhu, Allah ridha kepadanya. Fayuqalu lahu, maka setelah dia mendapatkan ridha, malaikat mengatakan kepada penghafal Al-Quran tersebut, Iqra warqa, bacalah Al-Quran dan teruslah naik kemuliaan. Ya. Wa yazdadu bi kulli ayatin hasanah, maka dia membaca Al-Quran, setiap ayat yang dia baca bertambah kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan. Ya. Ini untuk sahibul Quran, ini untuk penghafal. Dalam hadis yang lain, setelah dihias seperti ini, diberikan segalanya kemuliaan, kemudian dia juga diberi hak memberikan syafaat kepada keluarganya. Nah, ini penghafal yang menjaga hafalannya sampai mati, ya. Karena kalau sudah menghafal tidak terjaga hafalannya, dia berdosa. Dia berdosa. Kalau kita yang tidak hafal, ya apanya mau hilang, memang ada hilang. Ya. Tapi kalau sudah hafal 30 juz, dia nggak murajaah, nggak jaga, dia berdosa. Karena dia sudah mendapatkan pengkhususan dari Allah ini tadi. Kalau dia nggak jaga, berarti dia nggak bersyukur terhadap pengkhususan ini. Penghafal Al-Quran yang hafal dan yang mengamalkannya. Ya. Karena ada juga penghafal yang seperti dalam Khawarij, ya. Khawarij itu penghafal Al-Quran juga. Khawarij. Tapi Rasulullah katakan kepada Khawarij, kilabun nar, hewan dalam neraka. Khawarij, dia menghafal, tapi dia suka menyesatkan sana, mengkafirkan sana, macam-macam lah. Suka memvonis orang karena ilmunya tidak ada, ya. Tidak belajar, hanya menghafal saja. Ini masalah, ya. Nah, jadi masukkan di sini adalah penghafal yang mengamalkan, penghafal Al-Quran yang menjadikan Al-Quran sebagai akhlaknya. Nah, seperti sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, yang engkau lihat selama bersama Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Baik yang nampak sama kami maupun tidak nampak. Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itulah Al-Quran. Nah, itu makna sahibul Quran, makna penghafal Al-Quran, hafizul Quran. Nah, jadi itu untuk yang ini memang untuk penghafal Al-Quran. Jadi kalau mau kita ikut kebagian perhiasan daripada Al-Quran ini, kita hafal atau kita persiapkan generasi kita, anak-anak kita penghafal Al-Quran. Makanya kalau di Arab itu
di Mesir misalnya, itu hafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang sudah mereka anggap itu memang kebutuhan mendasar. Jadi mereka itu anak-anak kecil, kalau di kita anak-anak TPA yang isinya belajar Al-Quran, mereka di sana TPA itu hafal Al-Quran. Jadi mereka kecil-kecil hafal Al-Quran. Walaupun nanti waktu besar dia sekolahnya di kedokteran, di teknik, tapi dari kecil Al-Quran sudah dihafal. Cuman karena kita mungkin budaya seperti itu belum, sehingga kita hafal Al-Quran waktu udah besar. Sehingga kadang-kadang karena terlalu fokus hafal Al-Quran, ilmu yang lain udah dapat. Karena konsepnya tadi, konsep hafal Quran itu dari kecil. Ya. Kalau sudah besar akan susah dan akan tertinggal yang lain. Dan itu kita saksikan hari ini, sebagian di kita semangat hafal Qurannya sudah bagus, tapi kadang-kadang ilmu yang lain itu tertinggal. Padahal seperti ini, kita menginginkan penghafal Al-Quran kita itu targetnya dia bukan jadi imam, bukan sekedar jadi imam, dia targetnya jadi ulama. Kita menginginkan ke depan siapa yang jadi imam, dia yang khatib. Kalau khatib gak bisa jadi imam, gak bisa jadi khatib. Gak ada cerita khatib bisa, imam gak bisa itu. Berarti dia belum pantas jadi khatib. Khatib itu mesti betul-betul diperhatikan, gak boleh sembarangan jadi khatib. Kalau dia gak bisa jadi imam, berarti khatib dia lebih gak bisa lah. Karena khatib itu tidak cukup dengan hanya pintar ngomong saja. Dia harus berilmu, dia harus saleh. Tapi karena kita hari ini, bukan hari ini, dari dulu sudah, karena khatibnya nggak bisa jadi imam, sehingga terjadi di kita khatib lain, imam. Dasarnya siapa yang jadi khatib, dia yang jadi imam. Itu dasar hukumnya. Coba dilihat misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak ada lain khatib dan imam. Tidak ada misalnya tata laksana Jumat hari ini, khatib fulan bin fulan, imam fulan bin fulan. Muazzinnya gitu juga, muazzin pertama lain lagi, muazzin kedua lain lagi. Banyak sekali personil. Ya. Cuman ya maksudnya ya itu akibat dari tadi. Maka kita berharap ke depan penghafal Al-Quran itu dia juga harus alim. Dia yang jadi imam, dia yang jadi khatib. Kita ingin khatib-khatib itu ke depan yang ilmunya bagus dan akhlaknya bagus. Bukan hanya retorika, tapi dia juga saleh. Nah, kalau kalau kurikulum Al-Azhar, kurikulum Universitas Al-Azhar, kampus yang kampusnya besar, ya. Banyak sekali fakultas dan jurusan, baik agama maupun umum, ya. Kedokteran, teknik, macam-macam lah, besar sekali kampus Al-Azhar. Dan sudah sangat tua sekali. Semua mahasiswa S1, bukan S2, S3, S1, mau dia jurusan syariah, jurusan usuluddin, jurusan kedokteran, teknik sipil, jurusan kimia, tidak ada urusan. Kalau tidak bisa hafal 30 juz, tidak bisa ambil ijazah S1. Itu sudah syarat utama. Kalau tidak hafal 30 juz, ijazah S1 harus ambil. Makanya mahasiswa-mahasiswa di sana itu mereka semua punya Al-Quran kecil. Ada sudah hancur-hancuran, ya. Memang harus hafal.
Bahkan dulu itu peraturan itu berlaku untuk semua mahasiswa, terserah mahasiswa Mesir ataupun non Mesir. S1 di Al-Azhar baru bisa didapat ijazah kalau 30 juz. Datang pemerintah Indonesia lobby, datang kedutaan Indonesia sama kedutaan Malaysia, datang ke kampus Al-Azhar. Lobby ini, kalau begini caranya mahasiswa kami nggak selesai ini. Lobby, buat pendekatan ya. Kita kan orang Indonesia pintar bagian pendekatan ya. Bagian lobby, relasi orang dalam ya. Itu keahlian kita. Buat pendekatan. Dari 30 juz dikurangi. Jadi setengah 15. Itu waktu itu masa almarhum Prof. Muslim Ibrahim. Itu sudah 15 kalau nggak salah ya. Pokoknya sudah mulai berkurang. Khusus untuk mahasiswa non Arab. Kalau Arab tetap nggak dikurangi 30 juz. Jadi dari 30 menjadi 15. Berjalan waktu banyak sekali tidak lulus. Karena setiap ujian di Al-Azhar itu yang tidak lulus lebih banyak dari yang lulus. Makanya orang kalau lulus di sana itu sujud syukur ya. Ternyata 15 juz masih berat. Buat pendekatan lagi. Dari 15 jadi 7,5. Berarti 4 tahun S1 7,5. Dibagi setahun 1 juz lebih sedikit ya. 1,5 juz ya. Lebih sedikit. 7,5 pun berjalan waktu masih terkendala juga. Akhirnya sekarang itu tinggal 4 juz. Setahun 1 juz. S1 kan 4 tahun di sana. Setahun 1 juz, berarti 4 juz saja. Nah, tahu nanti ke depan nanti mungkin ada lobby lagi, ujung-ujung nggak harus hafal Quran lagi. Ya. Tapi peraturan itu untuk non Arab ya. Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, pokoknya non Arab. Tapi kalau Arab, walaupun bukan Mesir, ya, Mesir, Syria, atau dari manapun, yang Arab mereka tetap peraturan yang sama, 30 juz. Dan itu semua jurusan, mau jurusan umum, jurusan agama, harus 30 juz. Jadi mereka itu sudah suatu keniscayaan hafal Quran itu. Makanya penghafal Quran itu di sana nggak dikatakan hafiz. Hafiz itu istilah untuk penghafal hadis. Kalau Quran memang itu harus hadis. Ada berapa hafal? 60.000 hadis. Baru hafiz. Cuman karena di kita untuk menyemangati, menyemarakkan untuk penghafal Quran kita pakai kata-kata hafiz. Padahal istilah hafiz itu suatu istilah yang ilmiah itu. Dalam sebuah tradisi keilmuan hadis. Dan dalam sejarah Islam al-hafiz itu bisa dihitung jari berapa orang al-hafiz ya. Istilah al-hafiz, istilah amirul mu'minin fil hadis, istilah muhaddis itu istilah-istilah yang tidak sembarangan itu ya. Cuman kita pakai untuk penghafal Quran, untuk menyemangati agar anak-anak kita, generasi kita itu semangat menghafal Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, hadis terakhir satu lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh hasad, iri. Tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Rajulun 'allamahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar
Fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu misla ma utiya fulan fa'amiltu misla ma ya'malu. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Faqala rajulun laitani utitu misla ma utiya fulan fa'amiltu misla ma ya'malu. Tidak boleh hasad. Hasad itu haram hukumnya, kecuali pada dua orang. Boleh kita hasad kepada dua orang ini. Ada yang kita harus seperti dia. Kita nggak rela dia saja seperti itu, kita juga harus seperti itu. Boleh pada dua orang. Yang pertama, rajulun 'allamahullahu al-Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah. Makna diberikan oleh Allah Al-Quran, dia bisa membaca dengan baik, dengan tartil, dengan indah dan menghafalnya. Kemudian dia pakai Al-Quran itu, dia amalkan, dia baca siang dan malam. Selalu dia baca Al-Quran. Fasami'ahu jarun lahu, sehingga tetangganya mendengar dia baca Al-Quran. Berarti ketika makna tetangganya mendengar dia baca Al-Quran, berarti dia selalu baca Al-Quran di rumahnya. Rumahnya itu selalu terdengar Al-Quran dengan bacaan dia, sehingga terdengar oleh tetangga. Setiap hari didengar. Suaranya bagus, bacaannya tartil, indah, nikmat, membuat tetangganya itu iri. Tidak rela. Arti makna tidak rela, tetangganya mengatakan, laitani utitu misla ma utiya fulan. Seandainya aku diberikan oleh Allah kemampuan membaca Al-Quran seperti si fulan, aku ingin seperti dia. Itu boleh. Bahkan harus, bukan boleh, harus ya. Tapi kadang-kadang kita yang seperti itu justru nggak kita open, nggak perlu iri, perlu iri. Padahal yang seperti itulah yang kita harus berhasrat, harus berkeinginan, bukan dunia ya. Nah, yang kedua, Rasulullah mengatakan, wa rajulun atahu malan, orang yang Allah berikan harta yang melimpah, fahuwa yuhlikuhu fil haqq, dan dia habiskan harta itu di jalan Allah. Ini boleh kita ini, dan ini ada ya. Memang luar biasa orang seperti ini, kaya sekali dia, banyak sekali uangnya, melimpah, tapi infaknya pun tidak tanggung-tanggung. Infak orang yang tidak takut kekurangan harta, infaknya luar biasa. Kita saja yang melihat sekilas, kok bisa sebanyak itu infak, dan mudah sekali. Buat masjid, buat ini, buat program ini, buat program itu. Masya Allah. Ini betul-betul tidak sembarangan orang ya. Betul-betul pilihan. Karena yang kebanyakan itu orang kaya tapi pelit, atau pengen berinfak tapi nggak ada uang. Ya. Nah, dua itu banyak. Tapi yang kaya dan suka berinfak, ini langka. Apalagi di zaman hedonis seperti hari ini. Justru kebanyakan orang semakin kaya semakin pelit. Semakin kaya semakin itu filosofinya seperti itu. Orang kaya itu semakin kaya semakin pelit. Jadi nggak ada cerita orang misalnya, saya akan berinfak kalau punya uang seperti orang itu. Itu tidak ada cerita. Kalau memang mau berinfak, berinfaklah dari sekarang. Nah, rajulun atahu Allahu malan, orang yang Allah berikan malan, harta, fahuwa yuhlikuhu fil haqq, kemudian dia menghancurkan, dia menghabiskan harta itu fil haqq, di jalan Allah. Faqala rajulun, sehingga orang lain iri melihatnya. Iri seperti itu boleh.
Nah, tapi ini bukan pada hartanya saja, pada harta dan infaknya. Ya. Laitani utitu misla ma utiya fulan fa amiltu misla ma ya'malu. Seandainya aku diberikan harta seperti harta si fulan, kemudian aku dapat beramal, artinya berinfak seperti yang dia infakkan. Nah, dalam hadis yang lain, orang yang punya tekad seperti ini diberikan pahala seperti diberikan pahala kepada orang yang berbuat seperti itu. Nah, walaupun tingkat pahalanya beda lah. Ya, nggak mungkin orang cuma punya niat dengan orang sudah beramal, kan nggak mungkin sama pahalanya. Orang diberikan oleh Allah harta yang melimpah, kemudian dia berinfak, dapat pahala. Datang kita tinggal pasang niat saja, dapat pahala yang sama. Nggak mungkin ya. Nah, jadi di sini Rasulullah ingin mengatakan boleh iri kepada orang yang ahlul Quran. Artinya dalam makna kita ingin seperti dia, kita tidak rela dia saja yang menjadi ahli Al-Quran, kita juga ingin menjadi ahlul Quran. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.